Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, kelas 9, tentang sumber arus listrik. Oke, mari kita sama-sama perhatikan pelajaran kita hari ini. Baik, kita lanjutkan tentang sumber arus listrik. Mari sama-sama kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari, sumber arus listrik itu ada dua. Ada sumber arus listrik searah atau DC, dan nanti ada sumber arus listrik yang bolak-balik atau biasa disebut dengan AC. Nah, untuk sumber arus listrik searah atau DC, itu adalah untuk menghasilkan energi listrik, maka perlu ada suatu alat yang dapat merubah energi listrik menjadi energi bentuk yang lain. Ya, jadi dari energi listrik menjadi dari suatu benda ke energi listrik. Nah, sumber arus searah atau DC ini memperoleh energinya dari proses energi kimia, secara kimia, sehingga disebut dengan elektrokimia. Nah, apa saja Bu yang menjadi sumber arus listrik searah itu? Yaitu elemen kering dari batu baterai, kemudian elemen volta, kemudian aki atau akumulator yang anak-anak tahu di sepeda motor atau di mobil itu menggunakan aki. Itu termasuk sumber arus listrik DC searah. Berikutnya sumber arus searah dikelompokkan menjadi dua, ya, yaitu satu yang tidak bisa diisi ulang atau elemen primer, ya. Elemen primer ini terdiri dari batu baterai dan elemen volta. Ketika sudah habis, maka batu baterai itu tidak bisa diisi ulang. Ya, ketika sudah habis tidak bisa diisi kembali. Nah, pada batu baterai itu apa saja kalau anak-anak buka batu baterainya itu terdiri dari apa saja ini di sini. Ini ada batang karbon sebagai kutub positif, kemudian ada seng sebagai kutub negatif, kemudian ada kartonnya, ada serbuk arang, ditambah batu kawi sebagai bentuk pastanya. Kemudian ada kuningan. Jadi kalau anak-anak buka, ada serbuk-serbuknya di dalam elemen kering tersebut atau batu baterai tersebut. Kemudian Bu, yang kedua elemen sekunder. Elemen sekunder itu adalah alat yang bisa diisi ulang, digunakan kembali. Di sini contohnya aki atau akumulator. Kalau anak-anak ikut bapaknya ngisi aki, air akinya bisa diisi ulang. Kemudian yang pasti baterai handphone ya, handphone ini kalau habis anak-anak bisa cas kembali isi ulang walaupun isinya baterai. Jadi ada yang elemen primer, ada yang elemen sekunder. Kalau primer begitu habis langsung dibuang, nggak bisa diisi kembali. Kalau sekunder jika habis masih bisa diisi kembali. Oke, berikutnya sumber arus listrik bolak-balik atau AC. Mohon maaf. Sumber arus listrik bolak-balik atau AC. Ini listrik dari PLN, menggunakan listrik dari PLN. Ini contohnya di rumah itu kalau menggunakan mesin cuci, menggunakan listrik PLN. Ini misi yang mau buat komputer. Nah, menggunakan ini. Kemudian ini apa? Generator yang untuk menjalankan mesin. Itu juga menggunakan listrik PLN. Jadi ada bermacam-macam yang menggunakan listrik PLN dan ada yang menggunakan nanti alternatif. Nah, jenis-jenis sumber arus listrik
Tadi dibedakan menjadi 2. Bagaimana Bu proses perubahan energinya gitu ya, proses perubahan energinya. Di sini jenis sumber arus listriknya DC atau searah. Apa saja tadi DC itu? Ada elemen volta, ada elemen kering, ada aki, ada solar cell. Elemen volta itu merubah energi kimia menjadi listrik. Elemen kering batu baterai mengubah energi kimia menjadi listrik juga. Aki sama energi kimia menjadi listrik. Nah, solar cell ini mengubah kalor atau panas menjadi energi listrik. Kemudian ada jenis sumber arus listrik AC. Itu sumber arusnya generator. Generator tadi merubah gerak menjadi energi listrik. Berikutnya, nih, sumber-sumber arus listrik. Alternatif, berarti alternatif itu second opini, yang kedua. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan energi tersebut. Nah, mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara saja. Ada beberapa sumber energi alternatif karena ketersediaan di alam yang sangat melimpah ini. Energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Nah, kemudian apa itu energi matahari? Energi matahari atau dikenal dengan panel sel surya. Nah, panel sel surya itu merubah energi matahari menjadi energi listrik. Caranya bagaimana, Bu? Saat matahari bersinar, maka sinarnya itu disimpan dalam baterai dan akan digunakan pada malam hari. Nah, ada 2 macam di Indonesia dalam penggunaannya. Ada energi surya, kompor surya, itu langsung untuk mengeringkan hasil pertanian. Kemudian energi surya fotovoltaik untuk menghasilkan listrik, lampu, pompa air. Nah, yang di sini nih yang disebut dengan panel surya. Sekarang banyak kalau anak-anak lihat di sekitar kita yang sudah menggunakan panel surya. Karena apa? Panel surya ini ramah lingkungan dan energi matahari Allah sudah siapkan untuk kita semua yang insya Allah tidak akan pernah habis. Jadi energinya, pancaran sinar matahari itu disimpan dalam sel-sel ini. Nah, ya. Kemudian nanti ketika malam hari bisa digunakan untuk menyalakan lampu atau untuk memasak atau untuk menyetrika dan sebagainya. Berikutnya, energi angin. Energi angin, kincir angin. Nah, angin juga merupakan salah satu energi yang dapat mengubah energi gerakan angin terhadap kincir. Diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, ini merubah di sini. Jadi ada angin ini dia bergerak, dirubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, ini energi ini, alternatif ini di Yogyakarta sudah dibangun energi angin ini dengan kapasitas masing-masing 80 kilowatt. Jadi mudah-mudahan COVID berlalu, kita bisa berjalan-jalan ke sana, bisa melihat bagaimana energi alternatif dari angin itu bisa menjadi energi listrik. Berikutnya, energi air atau hydropower. Mengapa pertamanya menggunakan energi air itu? Karena banyaknya sungai dan danau di Indonesia. Maka para ahli berpikir, dimanfaatkanlah untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air yang mengalir deras
dari hulu ke hilir dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator ini. Jadi air ini yang mengalir deras, ini menggerakkan turbin yang mengalir ke generator, maka energi listrik dapat dihasilkan. Sekarang karena kita di Jakarta, maka kita mendapat pasokan hidropowernya dari Jatiluhur karena yang dekat dengan kita. Tetapi jika ada yang berada di Jawa Timur, maka pemasoknya dari Karangkates yang ada di Malang, Karangkates itu. Jatiluhur ini ada di Bandung ya, ada di Jawa Barat. Jadi Jakarta mengambilnya dari Jawa Barat. Disalurkan dulu baru sampai ke rumah-rumah kita. Kemudian bioenergi. Bio itu hidup, biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, di sini bioenergi berarti energi yang diperoleh dari biomasa. Nah, biomasa itu apa, Bu? Biomasa itu adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Ya, berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati yang nantinya menjadi etanol atau biodiesel. Selanjutnya, sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Jadi ini contohnya dari biomasa, pembangkit listrik yang dari hewan atau tumbuhan, makhluk hidup ya karena bio. Jadi anak-anak sudah paham. Nah, sekarang bagaimana caranya listrik tadi, Bu, kalau kita dari Jatiluhur sampai ke rumah kita. Nah, ini ada yang namanya transmisi energi listrik. Untuk mengetahui bagaimana listrik yang kita gunakan dari sumbernya, perjalanan energinya. Mari kita sama-sama perhatikan nih anak-anak. Pertama di sini, uap air digunakan sebagai sumber utama pembangkit listrik. Kemudian arus listrik sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangannya dinaikkan terlebih dahulu dengan menggunakan trafo step up. Jadi di sini dinaikkan dulu tegangannya, step up. Ya, dengan sebuah trafo atau transformator. Kemudian akan dialirkan ke sini. Anak-anak yang lihat apa itu gardu listrik yang tinggi itu biasanya ada di tempat-tempat yang lapang, yang jauh dari penduduk, mestinya seperti itu. Kemudian sesudah itu maka akan masuk ke tempat industri. Ini untuk memenuhi kebutuhan industri, beberapa trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan hingga beberapa ribu watt. Jadi karena tadi tinggi, ketika untuk industri tidak mungkin dong yang tinggi semua tadi masuk ke situ. Nanti kita tidak kebagian ya rumah-rumah. Maka diturunkan dengan trafo step down, diturunkan masuk ke industri. Nah, berikutnya biar masuk ke rumah kita bagaimana, Bu? Diturunkan lagi trafonya. Diturunkan tegangannya. Mohon maaf. Diturunkan tegangannya sampai 202.000 volt. Sehingga bisa masuk ke rumah-rumah kita gitu. Jadi aliran yang masuk ke rumah kita beda tegangannya, voltasenya 220 volt. Maka anak-anak kalau memilih membeli barang-barang, terkadang kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri beli elektronik, anak-anak kadang tidak melihat berapa beda potensialnya atau voltasenya. Kadang ada yang tertuliskan 110. Nah, apakah tidak bisa digunakan, Bu? Bisa, tetapi kurang maksimal. Oke.
Transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Tadi menaikkan tegangan listrik. Karena dengan tegangan listrik yang tinggi, arus listriknya menjadi kecil. Sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Dari PLN sebelum masuk ke rumah kita, maka tegangannya diturunkan hingga menjadi 220 volt tadi di sini ya, sehingga bisa langsung kita gunakan. Nah, penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar. Ini biasanya kalau ada event atau kegiatan, misalnya 17 Agustus gitu, event-event seperti itu, biasanya dipasang lampu-lampu kedip, lampu-lampu taman. Yang ini, yang sebelah kanan adalah beberapa peralatan yang sering digunakan di rumah, menggunakan energi listrik. Yang pasti rumah anak-anak pasti mempunyai lampu. Pasti itu ada lampu. Yang kedua itu ada setrika. Ya. Lampu dan setrika ini pasti. Colokan ini ada pasti. Nah, untuk yang laptop ini hampir semuanya punya. Mesin cuci hampir semuanya punya. Televisi juga hampir semuanya punya. Ya, ini untuk komputer dan AC. Oke. Jadi itu ini semua membutuhkan listrik. Itu ya, ini semua membutuhkan listrik. Makanya anak-anak juga harus hemat. Nih kan di sini satu tidak ada. Jadi ketika tidak dipakai, maka sebaiknya dilepas ya. Karena seberapapun ketika dia akan tercolok tersambung di sini, maka ada energi listrik yang terserap walaupun sedikit. Oke. Berikutnya, energi listrik. Energi, kita punya energi, simbolnya W ya. Energi listrik adalah energi yang diserap oleh hambatan saat dialiri arus listrik. Energi yang diserap oleh hambatan saat dialiri arus listrik. Besarnya energi listrik sebanding dengan tegangan ujung-ujung hambatan V, kuat arus I, dan lamanya waktu yang digunakan T. Jadi kalau ibu memberikan coding ke anak-anak, kita punya energi. Mengapa anak-anak butuh energi? Biar badan kita fit, ya kan? Kalau kita punya energi, badan kita fit. Maka ini rumusnya. Kita punya energi, rumusnya fit. Ada tegangan, ada kuat arus, ada waktu. Ya kan? Punya energi biar fit. Nah, kemudian ini akan berhubungan lagi dengan hukum Ohm. Kemarin anak-anak sudah tentang rangkaian listrik. Ohmnya siapa, Bu? Ohmnya Vir. V sama dengan I kali R. Ini masing-masing biar mudah saja anak-anak mengingat. Jadi energi biar fit, yang punya Ohm adalah Vir. Tetapi bagaimana penggunaan energi ini, Bu? Energi yang ada di dalam tubuh kita, apakah kita harus digunakan semuanya? Sehingga anak-anak akan terlelah. Nah, anak-anak ingat kita gabungkan sekarang. Kalau kita punya energi biar fit, karena V, hukum kolong itu I kali R, maka penggunaan energi itu harus irit. Nah, ingat ya, punya energi biar fit, maka digunakannya harus irit. Nih, Ibu kasih. Jadi energi itu boleh mana aja, Bu, rumusnya. Bisa fit jika bisa irit. Jika V-nya tidak diketahui, maka bisa kita menggunakan irit. Ya, energi seperti energi satuannya joule, beda potensial volt, watt arus ampere, hambatan ohm, dan waktu detik. Jadi ingat sekali lagi, punya energi biar fit, yang punya ohm adalah Vir, penggunaan energi harus irit. Nah, sekarang daya listrik. Daya. Aku tidak berdaya.
Sekarang apa sih daya listrik? Daya listrik didefinisikan sebagai energi yang berubah setiap satu satuan waktu tadi. Daya simbolnya P, energi yang berubah tiap satu satuan waktu. Berarti W dibagi dengan T. Tadi kita punya rumus W, punya rumus energi biar fit, ya kan? Berarti kita tulis VIT dibagi dengan T, ya kan? Berarti punya energi tinggal V kali I. PAVI kalau ibu gitu. Digampang daya listrik itu PAVI, P sama dengan V kali I. Ya, energi biar fit, penggunaannya harus irit, yang punya ohm adalah VIR, V sama dengan I kali R, dayanya adalah PAVI, P sama dengan V kali I. Semua harus dalam satuan SI. Jadi anak-anak ketika belum jadi satuan SI harus dirubah dulu menjadi satuan SI. Misalnya waktunya dalam sekon. Jadi misalnya waktunya dalam menit harus dirubah dulu menjadi sekon. 1/4 jam misalnya gitu. Setengah menit harus dirubah dulu menjadi sekon. Oke. Kemudian sampailah kita pada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi bisa berubah menjadi bentuk energi yang lain. Contoh perubahan bentuk energi dari sini. Energi listrik ke energi panas. Ini Ibu ambil di sini setrika. Masih banyak. Anak-anak rice cooker. Bisa. Alat untuk merebus air. Bisa. Kemudian energi listrik ke gerak, Ibu ambil di sini mesin cuci. Masih ada lagi di rumah kipas angin, hair dryer, ya kan, menjadi gerak. Energi listrik ke cahaya, lampu. Energi listrik ke cahaya kemudian ke bumi, ke bunyi, televisi. Jadi anak-anak kalau menyalakan televisi kan ada cahayanya, kemudian berubah menjadi bunyi, ada suaranya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti untuk menghitung bagaimana menghitung energi listrik, bagaimana membayar energi listrik yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Atau nanti kita akan ketemu di WA Group. Sampai jumpa kembali, sukses selalu. Pesannya, mari hemat listrik, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya. Artinya ketika anak-anak dari kamar mandi biasanya nyalain, maka jika keluar dari kamar mandi maka tolong matikan sama dengan air. Ketika mandi dinyalakan, mungkin ketika penuh maka dimatikan. Oke. Sampai ketemu kembali, sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa.